Ya, oke. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu guru yang sudah hadir di acara in-house training ini atau kita sebut dengan IHT. Kali ini saya akan membahas tentang capaian pembelajar, di mana capaian pembelajar itu memang selalu ada di setiap guru akan mengajar. Karena kenapa? Capaian pembelajaran itu biasanya salah satu ukuran kita sebagai guru buat bisa mengetahui siswa dapatkah paham atau mengerti dengan materi kita yang kita sampaikan kepada siswa-siswa tersebut. Nah, sebelum acara berlangsung, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira nih, dalam materi kali ini, Bapak Ibu Guru tahu nggak sih apa itu capaian pembelajaran? Boleh dikasih penjelasan sedikit oleh Pak Danu mungkin? Terima kasih atas waktunya. Menurut capaian pembelajaran itu oleh ya, jadi setiap materi itu siswa tuh harus menargetkan kira-kira bisa mencapai mana dia memahami atau menerapkan dua materi tersebut. Guru-guru itu yang bersangkutan. Pak Danu suaranya terputus-putus sih ya, tapi saya mengerti kok apa yang disampaikan oleh Pak Danu. Oke, terima kasih Pak Danu. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi dari peserta lainnya, dari Bapak Ibu Guru, dari Pak Arief mungkin boleh menyampaikan sesuatu untuk tentang apakah itu capaian pembelajaran yang dipahami oleh Pak Arief? Ya, capaian pembelajaran yang saya pahami sama saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Danu ya. Jadi target capaian apa yang akan dicapai oleh siswa sehingga siswa itu dapat menerima dan sesuai dengan apa yang dikehendaki guru gitu. Akan ini guru mengharapkan penambahan tampilan dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita melihat si anak ternyata sesuai apa yang diharapkan. Saya kira seperti itulah. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Danu juga. Itu, Mbak Mel. Oke, terima kasih. Penyampaian yang disampaikan oleh Pak Danu dan Pak Arief itu memang sangat betul sekali ya. Jadi memang untuk capaian pembelajaran ini adalah kita sebut dengan learning outcomes, di mana suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan ya tentang apa yang diharapkan atau diketahui atau juga dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik. Nah, saya ini mempunyai materi, boleh di-share screen, Bu Niar? Sebentar ya Miss Amel, ada kendala sedikit. Apa?
Oke, Bapak Ibu yang sudah ada di layar kaca atau laptop Bapak Ibu, ini adalah materi untuk hari ini, yaitu capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini harus dipakai dari setiap guru-guru yang memang akan mengajar kepada siswa-siswanya. Nah, next. Next, Miss Niar. Oke. Di layar kaca Bapak Ibu itu adalah di mana sebelah kanan Bapak Ibu ya, itu ada di mana fase-fase yang memang sesuai dengan tingkat sekolah. Maksudnya kalau untuk fase E itu kita untuk dipakai kepada sekolah SMK. F juga, fase F itu adalah juga dipakai untuk kelas 11 dan 12. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan kita membuat capaian pembelajaran itu, kita harus tahu dulu capaian pembelajaran kita itu buat siapa sih, ya kan? Tujuan kita untuk siswa siapa sih, gitu. Kalau kita mengajarnya kelas 10, berarti kita tulis di situ adalah fase E. Kalau kita capaian pembelajarannya di situ untuk siswa kelas 11 dan 12, kita tulis di situ fase F. Ya, Bapak Ibu mengerti ya, Bapak Ibu ya. Oke, next Miss Niar. Oke, yang dikatakan fase di sini adalah fase itu sesuai dengan tujuan siswa yang kita ajar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu di sini mengajarnya fasenya kelas 10, berarti kita tulis untuk fase E, di mana memang di capaian pembelajaran ini pasti hasil outputnya akan berbeda-beda ya. Untuk fase misalkan kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 itu memang punya istilahnya tujuannya beda-beda, karakternya juga pasti beda-beda. Itu kita sebut dengan setiap fase-fase di capaian pembelajaran. Oke, next, Miss Niar. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, Miss Niar, ini ya, apa namanya, nggak bisa tapi nggak apa-apa, oke, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu guru, di sini saya akan menjelaskan di mana setiap capaian pembelajaran ini mempunyai 4 komponen. 4 komponen ini yang memang harus diadakan di capaian pembelajaran. Nah, di antaranya adalah di sini rasional. Rasional ini adalah sebuah alasan yang memang pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut atau mata pelajaran yang kita ampuh dengan keterkaitan antara mata pelajaran dengan salah satu profil pelajar Pancasila. Pasti Bapak tahu dong, Bapak Ibu guru nih, profil pelajar Pancasila itu apa? Benar ya Bapak Ibu ya, tahu ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, harus punya namanya bikin dulu itu dengan step 1 yaitu rasional mata pelajaran. Nah, itu fungsinya adalah biar mata pelajaran yang kita ampuh ada keterkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Kedua, ada tujuan mata pelajaran. Tujuan mata pelajaran ini fungsinya buat apa sih Bapak Ibu? Ini adalah kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran yang kita ampuh. Misalkan di sini saya mempelajari atau saya ajarkan laundry. Nah, tujuan saya untuk mengajarkan siswa ini agar apa? Nah, biar misalkan memahami proses misalkan bisnis industri perhotelan dan misalkan bisa memahami perkembangan penerapan teknologi dan isu-isu global atau bla bla bla. Yang penting tujuan pembelajaran mata pelajaran yang kita ampuh ini kepada siswa ini ada tujuan yang bisa dihasilkan oleh siswanya. Nah, ketiga ini adalah karakteristik mata pelajaran. Karakteristik mata pelajaran ini yang dimaksud adalah deskripsinya. Deskripsi umum yang tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran, serta elemen-elemen mata pelajaran yang di dalamnya terdapat kompetensi yang ingin dicapai. Contohnya misalkan karakteristiknya biar biar bisa mencapai siswanya, biar kita sampai dengan siswanya ya, kita tuh harus ada yang misalkan namanya pembelajaran di kelas, siswanya misalkan asik atau misalkan ada yang kurang mengerti, kita tahu cara mengajar kepada siswa tersebut agar tepat sasaran. Terus misalkan
juga setiap pembelajaran ya untuk peserta didiknya agar misalkan kena juga atau tepat sasaran kepada siswanya biar gampang dimasukin materinya kepada siswanya. Kita mengajar itu bukan hanya di kelas saja, tapi misalkan kita pembelajarannya di laboratorium housekeeping atau misalkan di labnya multimedia atau di labnya akuntansi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi karakteristik mata pelajaran tuh menggambarkan atau bisa dipelajari oleh siswanya. Kan kadang Bapak Ibu kalau misalkan kita mau menyampaikan sesuatu ke siswa, kita kan tidak tahu ya Bapak Ibu, ada yang fokus kah, ada yang misalkan tidak fokus. Nah, makanya pada saatnya kita sebagai guru itu kita harus mengembangkan setiap kali kita mengajar. Jadi kita harus tahu karakter-karakter siswa yang kita ajar itu seperti apa. Dan kita harus tahu juga penyampaian yang disampaikan sama kita kepada siswa itu sampai atau tidak. Makanya kita harus bisa mengembangkan setiap kita mengajar ya. Atau mungkin juga misalkan pembelajarannya dengan teaching factory. Kalau misalkan di perhotelan itu ada namanya misalkan jualan, misalkan sesuai dengan karakter siswanya atau karakter jurusannya. Misalkan kalau APH perhotelan, misalkan ada yang namanya jangan jualan, misalkan kata boga ada yang misalkan jual kuehnya atau mungkin dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, agar kenapa? Biar anak-anak ini langsung menyerap pelajaran yang kita ajarkan. Nah, ada juga lagi yang keempat ini adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini di mana deskripsinya yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum, dan selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajar menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa. Jadi Bapak Ibu, misalkan pada akhir fase E ini ya, kelas 10 SMK khususnya, peserta didik ini akan mendapatkan sebuah gambaran mengenai program keahliannya yang dipilih sehingga mampu menumbuhkan passion dan fashionnya. Itu capaian pembelajaran Bapak Ibu. Dan apalagi merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar siswa itu kita harus mampu untuk mencapai tepat sasaran kepada siswa-siswa kita. Nah, selain itu Bapak Ibu, di akhir fase E ini pada aspek hard skills-nya, peserta didik ini mampu memahami elemen-elemen kompetensi pada mata pelajaran dasar-dasar pelajaran yang ampuh. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sekali lagi nih Bapak Ibu, capaian pembelajaran ini memang tujuannya itu dia agar kita bisa mengetahui atau bisa mengetahui siswa-siswa itu bisa enggak sih atau dia bisa memahami enggak sih dengan pelajaran yang kita ampuh dan penyampaiannya itu sampai atau tidak. Dan istilahnya kalau kita sebagai guru juga karakter siswa yang memang ada di kelas ya Bapak Ibu, seperti itu. Biar passion dan visi mereka itu ada muncul seperti itu. Next Miss Niar. Nah, next lagi Miss Niar. Nah, Bapak Ibu di sini kita diskusi aja Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi saya sampaikan mungkin juga Bapak Ibu juga ada yang sudah paham di sini kan. Saya boleh bertanya dulu Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu manfaat apa sih kalau kita sebagai guru membuat capaian pembelajaran pada siswa-siswa kita? Pak Arief bisa menyampaikan manfaatnya? Ya, barangkali kalau kita manfaat daripada capaian pembelajaran, ya. Manfaatnya kita akan merasa bangga, puas, ya. Merasa berhasil apa yang kita sampaikan itu, misalkan tercapai itu bagi kitanya sebagai guru itu akan ada kebanggaan, rasa puas ya, bahwa apa yang kita sampaikan itu ternyata memberikan perubahan pada siswa, perubahan yang lebih baik, apakah itu pengetahuannya, apakah itu keterampilannya, karakternya, sehingga di sini kita merasa bahwa sebagai guru itu menjadi lebih berarti gitu, kita melihat siswanya berhasil. Nanti salah satunya yang memuaskan bagi siswa itu tadi kita melihat
siswa itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di antaranya barangkali itu. Ya, oke Pak Arif, terima kasih. Manfaatnya memang seperti itu ya Pak Arif ya. Istilahnya ini adalah acuan guru, acuan kita sebagai guru untuk mengajar siswa-siswa kita agar materi kita sampai kepada siswanya ya. Benar ya Pak Arif ya? Ya, Oke. Biar kita nggak bete nih, mungkin ada ice breaking nih, Pak Danu atau Miss Niar atau Pak Arif mungkin. Ada ice breaking kah buat kita semua nih yang ada di sini biar kita tidak mengantuk? Kalau tidak ada, berarti ya sudah. Mungkin sekali lagi mungkin ada yang dari Pak Danu mungkin manfaat atau Miss Niar mungkin manfaat. Kenapa sih kita sebagai guru harus membuat capaian pembelajaran kepada siswa-siswi kita? Oke, kalau manfaat menurut saya ya Miss ya, manfaat kita membuat pencapaian pencapaian belajar ini ya untuk siswa, yaitu benar yang tadi yang dibilang sama Pak Arif ya, di mana kan suatu belajar itu kan kita juga harus butuh pencapaian ya Miss ya gitu kan. Masa iya sih maksudnya kita ngajar tapi anak-anak nggak mencapai apa-apa gitu yang kita ajarin gitu. Sedangkan kan kita pengen yang namanya sampai materi yang kita ajarkan itu kepada anak-anak gitu. Walaupun saya kan di sini sebagai bimbingan konseling, nah saya juga perlu konseling yang namanya konseling itu biar sampai ke anaknya kayak gitu. Walaupun saya bimbingan klasikalnya itu bimbingan klasikal atau ngajar di kelasnya itu kurang, tapi saya lebih lebih dimantepinnya lagi di konseling saya gitu untuk mendapat capaian pembelajaran itu seperti apa gitu Miss. Oke, wah benar-benar nih Bapak Ibu guru hebat-hebat banget ya untuk mengetahui ternyata sudah paham dengan apa manfaat capaian pembelajaran ketika kita menjadi guru gitu sebetulnya. Nah, oke, mungkin ada ice breaking atau kita bagaimana nih? Ada punya ice breaking nih Bapak Ibu guru? Mungkin Pak Danu ada ini enggak ice breaking? Pak Danu punya ice breaking biar fresh lagi untuk materi selanjutnya. Ya udah. Gimana nih? Kita main tepok-tepok aja apa Miss Amel? Ya, tepok-tepok aja. Yang penting istirahat ya. Okay. Ini gini loh Bapak Ibu guru, kenapa kita perlu ada ice breaking? Karena memang kita juga kalau ngajar di kelas kepada siswa-siswa kita nggak full 2 jam kita hanya menyampaikan teori materi begitu ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita suka ngelawak dulu sedikit, ada banyolan seperti itu ya Bapak guru ya. Nah mungkin di kita pun sama kali ya, kita harus ada ice breaking biar kita memberikan contoh kepada siswa-siswi kita. Kalau misalkan kita ini, mungkin Miss Niar siap? Oke, sip. Kita buat ice breaking yang simple aja Miss ya. Jadi apa yang udah mungkin Miss Amel, Pak Danu juga Pak Arif juga udah tahu. Kita main tepok-tepok. Nanti saya sebutkan warna. Nanti tahu cluenya. Misalkan warna ini tepoknya berapa kali, warna ini tepoknya berapa kali gitu ya Miss ya. Oke, yang pertama saya sebutkan warna merah. Warna merah itu nanti tepoknya sekali aja. Ya Pak ya. Terus kalau misalkan kuning saya nanti tepoknya 2 kali ya. Terus kalau hijau nanti tepoknya 3 kali. Oke? Pak, Miss, Oke, sip. Kita mulai aja sekarang warna kuning. Oke. Pak Arif masih sekali. Oke. Warna merah. Oke. Warna hijau. Oke. Terus sekarang warna ungu. Enggak ada. Oke, enggak ada ya. Konsen, berarti masih konsen ya. Warna kuning. Oke, sekarang saya sebutkan 3 kali harus bisa ya, tapi di jeda-jeda. Oke. Merah, hijau, kuning. Oke.
Oke, masih pada konsensi. Terima kasih Miss Amel, terima kasih Pak Danu, Pak Arif. Oke, Miss Nia, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru yang sudah mengikuti ice breaking-nya. Keren sekali karena ice breaking itu adalah melatih fokusnya kita ya, agar kita kembali fokus lagi. Nah, oke, Bapak Ibu Guru, mungkin ini adalah materi yang memang wajib guru-guru punya, ya kan, di setiap mata pelajaran Bapak Ibu pasti punya yang disebut dengan capaian pembelajaran. Sekali lagi, capaian pembelajaran adalah atau kita sebut dengan learning outcomes, ya kan, adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang memang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui dan dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Oke, capaian pembelajaran adalah kemampuan nih yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin dari saya. Sebelum kita akhiri materi hari ini, mungkin alangkah baiknya kita doa penutup ya oleh Pak Arif, mungkin mohon dibantu sebelum kita selesai. Ya, baiklah teman-teman sekalian, akhirnya acara ini selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Amel memberikan semangat dan sebesar kepada kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan kita ada satu dalam pikiran. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita membaca doa akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Terima kasih Pak Arif dan Pak Danu juga Miss Niar untuk join kelas hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.